Terkuak penyebab kemacetan parah yang terjadi lebih dari 12 jam di ruas jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 17 April 2025. Bukan karena sistem pintu masuk yang error, ternyata kemacetan ini terjadi lantaran penumpukan kendaraan bongkar muat di area Pelabuhan Internasional itu. Kepala Kesih Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwi Masuku mengungkapkan, peningkatan volume bongkar muat terjadi sejak Rabu 16 April 2025 malam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, ada 3 kapal kargo yang sandar secara berbarengan di Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal 1 atau NPCT-1. Penumpukan volume bongkar muat ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya jadwal libur lebaran yang diperpanjang dari akhir Maret ke awal April lalu, yang membuat jadwal operasional bongkar muat ikut berubah. Kemudian, secara bersamaan ada libur akhir pekan panjang berbarengan dengan Hari Raya Paskah pada Jumat 18 April 2025 hingga Minggu 20 April 2025. Ini membuat para perusahaan logistik mengejar target untuk menuntaskan aktivitas bongkar muat sebelum libur tiba. Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa kronologi kejadian kemacetan ini memang dipicu oleh peningkatan volume kegiatan yang mulai berlangsung itu dari tadi malam jam 10. Itu ada 3 kapal yang bersamaan masuk, standar di MPCT-1. Kegiatan bongkar muat dilakukan secara bersamaan dengan volume sudah mencapai 4.000. Sehingga ini yang menjadi pemicu sehingga terjadinya kemacetan sampai dengan hari ini. Artinya kendaraan-kendaraan besar, truk trailer yang masuk ke pelabuhan ini tidak ada tempat untuk menaruh barangnya atau gimana Pak penjelasannya? Oh, mereka rata-rata masuk bersamaan untuk mengambil dan mengirim barang di MPCT-1. Jadi satu jalur sehingga memang terjadi penumpukan kendaraan yang sangat tinggi, sehingga kami berusaha bagaimana supaya mengurai kendaraan-kendaraan tersebut sehingga bisa mengurangi volume yang akan masuk ke dalam satu terminal yaitu di MPCT-1. Nah, langkah-langkah itu sudah kita lakukan, diantaranya adalah menarik kendaraan yang akan menuju ke MPCT-1 untuk masuk ke area pelabuhan. Kalau Bapak bisa lihat, area pelabuhan sekarang padat, itu pengalihan dari kendaraan yang akan masuk ke MPCT-1. Itu yang kita lakukan penguraian. Kemudian dari arah Ancol, itu kita mengantisipasi dengan mengarahkan ke buffer area di Ingom. Jadi sebagian besar dari kendaraan yang mau masuk ke sini, itu kita arahkan ke Ingom untuk buffer area di sana sambil menunggu kondisi di luar agak mulai kondusif. Seperti itu. Ya. Adanya wacana, adanya isu yang bilang pintunya error atau segala macam, itu betul nggak Pak? Sampai dengan tadi terakhir kami cek, itu sistem yang ada di Common Gate area maupun di sistem di MPCT-1 itu dalam kondisi normal. Seperti itu. Jadi memang diakibatkan oleh peningkatan volume aktivitas kegiatan yang sangat signifikan, yang biasanya berkisar antara 2.000 sampai 2.500, saat ini berkisar di antara 4.000 lebih. Itu yang menimbulkan terjadi kemacetan. Berarti ini imbas libur lebaran kemarin ya Pak ya? Salah satunya seperti itu. Jadi ada dari lebaran, kemudian ada memasuki libur panjang besok, sehingga ada peningkatan seperti itu. Tambah lagi dengan kegiatan kapal yang bersamaan ketiga. Nah, itulah tadi kami juga sudah melakukan rapat dengan Pelindo maupun dengan teman-teman dari Polres untuk melakukan langkah-langkah penanganan, kemudian mitigasi untuk di waktu berikutnya. Karena ini sifatnya kasuistis. Pak, ini artinya kendaraan-kendaraan ini ditahan sementara gitu Pak ya, untuk masuk atau gimana Pak? Betul, jadi saat ini di dalam pelabuhan kita manfaatkan untuk pergerakan dari teman-teman kepolisian, juga menggerakkan untuk memanfaatkan di dalam pelabuhan sebagai buffer area sementara sebenarnya. Jadi kita nahan untuk bisa mengurai dulu di luar, baru digerakkan ke MPCT-1. Pak, perkiraan ini bisa berjalan normal lagi, berjalan lancar ke MPCT-1 dalam berapa lama Pak? Tadi kami konfirmasi MPCT-1 ada 3 kapal, 1 kapal sudah akan siap untuk berangkat. Jadi nanti akan mulai berkurang di sana. Harapan kami malam ini sudah bisa terurai. Sejauh ini untuk bongkar muat ada kerugian nggak Pak? Ya. Ada kerugian nggak Pak sejauh ini bongkar muat ini Pak? Kami belum menginformasi sampai dengan kerugian, tapi yang pasti memang ada terjadi kelambatan dalam distribusi baik itu delivery maupun receiving untuk kontainer pelabuhan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Gate Pass, sudah dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup
luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan receiving atau delivery. Ini kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya di seputaran Tanjung Priuk, karena ini berimbas ke kemacetan di area Tanjung Priuk. Antisipasi ke depannya Pak dari Pelindo sendiri kan? Ya, kami dengan Pak KSOP, dengan Pak Kapolres Pelabuhan, tentunya ke depan kita juga sudah akan melakukan antisipasi, membuat satu SOP ya pada saat terjadi lonjakan-lonjakan, mungkin secara otomatis kita akan melakukan tadi yang telah disampaikan oleh Pak KSOP terkait diskresi dan distribusi mungkin nanti dari Bukasa terkait rekayasa lalu lintasnya. Gitu. Ya. Oh ya Pak, tadi penegasan berarti untuk kapasitas bongkar muat harian tuh berapa Pak? Ya, sebenarnya kan tadi disampaikan oleh Pak KSOP, ini di area MPCP 1 ini yang biasa delivery-nya atau gate pass-nya rata-rata 2.000 sampai 2.500 atau mungkin maksimal 3.000. Nah, dari tadi malam mungkin ini sampai 4.000 lebih Pak. Sehingga ini memang 3 kapal berbarengan, kemudian untuk persiapan kapal-kapal berikutnya. Itu Pak.